semuanya, perkenalkan kami mahasiswa STI Sultan Agung Prodi S1 Manajemen PGA. Sebelumnya saya Liza Aulia, di sini ada Alma, Herlina, Cindy, dan Inta. Pada kesempatan kali ini, kami sedang melakukan wawancara bersama salah satu usaha kuliner yang cukup terkenal di Kota Pematang Siantar, yaitu Kue Churros. Di wawancara kali ini, kita akan berbincang tentang awal mula usaha, tantangan dalam menjalankan bisnis, hingga bagaimana Kue Churros ini bisa berkembang dan dikenal banyak pelanggan sampai sekarang. Langsung aja kita mulai wawancaranya. Halo, baik. Untuk pembukaan, boleh perkenalkan nama kakak terlebih dahulu dan ceritain sedikit tentang Kue Churros itu apa sih? Perkenalkan, nama kakak Nisa. Jadi Kue Churros itu merupakan UMKM di bidang makanan seperti ini, jajanan manis, dan juga kita ada memiliki bakery, rotinya sendiri, dan minuman kopi. Baik, dari sekian banyak cemilan manis, kenapa kakak memilih churros? Karena churros itu berbeda dan di Siantar ini dibilang belum ada yang buat churros, makanya kakak pilih churros sebagai alternatif jajanan manis juga dikenalkan di Siantar. Awal mula membangun usaha ini, itu seperti apa Kak? Apakah ada tantangan dalam awal-awalnya itu tantangannya seperti apa? Awal membangun usaha ini tuh awalnya dari rumah, itu di tahun 2022, Kue Churros sudah ada. Jadi jualannya belum di sini, masih di dapur via online aja, via Facebook. Dulu ngandelin Pre-order gitu ya? Iya, dulu ngandelin pre-order dan Facebook. Sebelum kita mulai daftar di GrabFood dan GoFood, itu kan aplikasi pesan antar makanan, baru di situ mulailah banyak yang kenal. Kalau kakak boleh cerita nih, karena kan lokasi Kue Churros ini berada, pasti orang Di depan bertanya-tanya, kuburan, iya, ya. orang bertanya-tanya kenapa kakak buka di depan kuburan? Karena kan malam sepi gitu kan, kenapa nggak memilih gitu? Di depan kuburan pertama orang mindset gini, kamu penjual depan kuburan, Iya. tapi sepi atau diguna-guna gitu ya. Tapi kalau kita nggak, karena kebetulan ini juga tempatnya sebelah tempat orang tua, jadi mengalokasikan yang ada. Jadi kita bisa mengubah mindset orang-orang bahwa jualan di depan kuburan itu seram, itu nggak benar. Ada tuh yang bikin Kue Churros tuh dikenal dan Karena ini kan unik dari Spanyol. iya, Nah, benar. jadi kita mau ngenalin bahwa ini juga bukan disukai sama anak-anak dan remaja aja. Orang tua juga banyak yang suka loh, apalagi yang original. Nah, jadi dia karena sensasinya itu dia kan kayak kue tapi enggak. Jadi kakak berusaha kayak di Siantar ada loh cemilan enak yang unik, berbeda dari yang lain. Karena gini ya, di Siantar ini kan bangsanya suka meniru ya. Ya benar, viral yang ini ditiru, viral yang ini ditiru. Jadi kakak dulu tuh membangun usaha ini kayak nggak mau bangun usaha yang meniru sana sini. Jadi membuat ini dikombinasikan dengan coklat biar orang-orang pada suka. Kalau original aja kan nggak ada coklatnya gitu. Jadi sekalian aja. Karena dari riset juga, karena sebelum buka usaha mau buat nama Instagram pun riset dulu. Udah ada nggak memang jual di Siantar ini? Gitu. Nah itu dia. Kenapa kakak buat namanya Kue Churros? Kue Kue itu Churros. dari mana? Jadi itu sebenarnya Atau ada arti artinya kan? dulu sebenarnya bingung ya buat namanya, terus cari. Jadi awalnya ini sebenarnya brand nama kopi. Dulu awalnya ini mau jualan kopi, Koi Kopi. Nah, tapi kan saat itu pada zaman itu kayak lagi agak merajalela lah orang jaga kopi yang keringan, berat. Jadi koi ini dari bahasa Romawi, jadi sebenarnya kayak kehendak. Jadi ya udah diartikan aja kehendak. Di sini kehendak bisa membangun usaha yang baik, bisa bermanfaat bagi orang banyak, terlebih untuk diri sendiri bisa bermanfaat. Dalam 2 tahun terbesar nih kak, apa tantangan yang dihadapi di Di usaha ini 2 tahun belakangan ya, 2 tahun belakangan pasti itu kan di situ penjualan di online, di mana di offline udah terkenal. Tantangannya pastinya gimana mempertahankan pelanggan dan nggak pada kabur, gimana meningkatkan pelayanan, terus membriefing orang kerja biar bisa kerjasama dengan baik. Terus juga tantangan terbesar itu adalah di algoritma media sosial. Karena kita nggak pernah tahu algoritma mereka seperti apa. Jadi itu adalah tantangan setiap harinya dan bahkan akan terus berlanjut biar ini teruslah berputar media sosial. Karena kita memang jualannya benar-benar ngandelin media sosial kan. Dulu awalnya Kue Churros itu dari Facebook ya. Facebook kita ngandelin black market. Tahu lah black market gimana ya, mama ya kan.
Karena dia awalnya jual baju tuh, pikir ya udah sama, ternyata enggak. Jadi kita sampai Instagram. Nah Instagram kita coba endorse influencer. Kalau kalian tahu Kak Fani, nah kakak tuh sama dia awal mulanya. Jadi dari dia mulai terkenal banyak-banyaknya main Instagram, terus main TikTok tuh baru setahun belakang malahan. Dan lagi tren-tren. iya, dan malah viewersnya lumayan, akhirnya viral dan makin banyak lah pelanggan datang ke sana. Pokoknya Eva-nya itu sangat besar. Berbeda-beda sih setiap media sosial ya. Kayak TikTok kan pasti orang penasaran. Instagram kayak lebih elegan, lebih oh iya gini. Kalau GoFood kita searching mana yang banyak reviewnya itu yang di orang gitu. Ekonomi lagi nggak pas. Semua bahan baku naik, susu UHT war, bahan naiknya tuh bukan 3.000, 2.000, 15.000. Terus kayak mana? Mau dinaikin nanti orang lari. Akhirnya mau bertahan, tapi nggak ngurangi kualitas. Bagian tugasnya itu ada supaya operasional kita bagian tugasnya masing-masing ya. Di sini tuh kayak yang bagian goreng dan topping tuh ada 3 orang. Nah terus di bagian kasir tuh ada 2 orang lah minimal. Sebenarnya 1 bisa. Tapi kalau misalnya udah agak sepi boleh dikerjakan, karena kita juga harus mengetahui ya jam-jam ramai dan sepi di tempat kita ini kapan. Jadi kalau kayak gini perjalanan itu misalnya orang datang tuh sekali rame-rame di satu waktu, habis sepi dan ada orang sama sekali. Nah terus dia datangnya rame-rame, jadi memang harus saling bekerja sama. Kak, ada pesan nggak buat anak muda yang mau mulai usaha tapi masih takut coba? Pesannya apa ya? Jangan takut mencoba. Intinya kalau jadi perintis itu apalagi nggak punya modal banyak pasti sakitnya sakit kali. Jadi kalau misalnya memang udah tujuan awal yang mau mulai, memang udah basicnya nih memang jadi pengusaha, ya udah sekalian aja dibanting aja bisa-bisa di situ. Karena kalau udah jadi pengusaha nggak ada lagi jalan putar balik. Mau kalian jadi pegawai itu udah nggak mau, jujur aja. Karena kakak juga kayak gitu, awalnya juga coba-coba, akhirnya mau juga nggak selera. Karena bukan enaknya dapat untung banyak atau ini ya, karena kita juga jadi banyak belajar gimana nih caranya melobi karyawan, gimana nih caranya berteman dengan customer, menyikapi penjual, pokoknya semua. Apalagi kalau intinya jadi anak muda itu yang mau jadi pengusaha, coba aja, jangan nyerah. Modal minim pun, tapi kalau kita pandai branding sama marketingnya setiap hari, apalagi sekarang era sosial media ya, pokoknya gunakan aja sosial media itu. Tiap hari aja posting. Sekarang misalnya 100-200 viewers, biasa tiba-tiba 10.000. Nggak tahu kita kan. Intinya jangan menyerah. Coba terus sampai bisa viral. Tapi bukan viral terus kualitasnya menurun. Tapi harus stabil ya. Intinya kalau mau berusaha itu mentalnya harus benar-benar sangat-sangat baja. Karena tetap pada nangis, stres. Ada lagi teman? Udah, segitu aja. Oke ya. Terima kasih Kak buat waktunya untuk wawancara kali ini. Terima kasih juga buat semua motivasi yang udah ngasih kami buat anak-anak muda semuanya. Sampai sini wawancara kami kali ini. Terima kasih atas waktunya. Oke, sama-sama. Sukses selalu. Amin.